Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng. Tapi kenapa akun ini posting begitu ya? Sering banget lagi. Ternyata netizen menemukan bahwa yang bikin postingan itu ya emang temennya Letkol Teddy. Mesti hati-hati emang kalau udah jadi seleb. Nge-like foto aja langsung masuk pop base. Tapi ternyata asumsi netizen kali ini menemui plot twist. Karena ada orang yang baru ngobrol sama dokter, terus posting begini. Nah, buat yang ini lu baca sendiri dah postingannya gimana. Entah siapa yang salah. Jadi bikin ngakak nih guys. Ini akhir-akhir ini kok yang trending aneh-aneh ya. Kali ini yang trending adalah Buna Teddy. Siapa itu Buna Teddy? Ini dulunya dipuja-puja malah sekarang dihina ya teman-teman semua. Jadi di akun X ya banyak banget yang berkomentar soal Mayor Teddy. Yang dimana diisukan ya begitulah teman-teman semua. Ini sebenarnya beneran atau enggak gitu loh. Tapi kok ada fakta-fakta yang memang perlu diperhatikan. Yang akhirnya para netizen dengan intuisinya, dengan intelijennya ya, mengorek-ngorek sampai sisi yang terdalam pun terbuka guys. Nah nanti ada netizen yang mencoba untuk menjelaskan secara lengkap dan rinci ya. Tapi gue juga gak habis pikir guys, Ariel Tatum sampai rame juga dikomentari gegara beliau nge-like foto yang dimana di situ ada tulisan Pak Prabowo dengan Mayor Teddy. Nah ini akhirnya menjadi kontroversial juga gitu ya. Sehingga like dari Ariel Tatum menjadi sorotan. Ya amit-amit lah ya, mudah-mudahan gak bener, mudah-mudahan ini hanya hoax saja lah ya. Jadi ini akun X oposisi 6890 menuliskan nama lengkap Mayor Teddy beserta dengan alamatnya ya. Jadi di sini juga ada beberapa foto dari Mayor Teddy waktu pendidikan, waktu sama saudaranya mungkin ya kumpul gitu ya. Dan juga ketika pernikahan. Buna imut katanya. Nah teman-teman semua, inilah yang akhirnya meyakinkan para netizen ya. Jadi ada akun yang dimana nge-tag akunnya Mayor Teddy gitu yang sekarang udah di privat ya. Happy birthday Bung Teddy Dawi. Semoga menemukan pasangan hidup yang bener-bener sebener-benernya wanita. Ini maksudnya gimana coba kok kayak gini kan? Percuma ganteng. Nah ini nih yang menjadi sorotan. Percuma ganteng. Karena ada juga tuh lanjutannya. Percuma ganteng kalau ceweknya ganteng juga. Ini kan menjadi pertanyaan yang besar nih. Sampai ada yang komen ya. Ini tadi hidupnya berubah drastis banget loh. Dari tahun lalu yang benar-benar dipuja-puji di TikTok. Sampai pada bikin fansbase yang followersnya gede banget. Sekarang gak nyangka diolok-olok di X. WKWKWK, mana pas awal viralnya mantan bininya juga kebawa mulu dikaitkan gak bersyukur punya suami kayak beliau gitu ya. Walaupun ada juga yang gak peduli gitu ya, yang komentar gak ada kerjaan yang lain apa. Kalau mereka suka sama jenis emang kenapa, kayak manusia purba aja kau bodoh. Itu masalah pribadi gak usah diributin katanya. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai lah ya teman-teman semua ya. Beliau ini kan orang yang mendampingi orang nomor satu gitu loh. Jangan sampai lah kayak gitu, jangan sampai. Tapi alangkah baiknya coba kita dengarkan dulu netizen yang berbicara. Ini dia. Kenapa netizen rame ngomongin Letkol Teddy? Pertama, karena foto ini. Foto yang sebenarnya cuman kayak foto Letkol Teddy bersama dengan sahabatnya. Tapi kemudian konteksnya jadi agak berubah setelah netizen menemukan postingan ini. Asik dijemput, on time banget lagi. Mungkin daripada jadi bola liar, makanya begitu rame, akunnya langsung ditutup. Kedua, bukan netizen namanya kalau nggak jago menyelam. Jadi foto tadi diposting di tahun 2013. Dan ternyata di tahun yang sama juga ada postingan ini. Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng. Tapi kenapa akun ini posting begitu ya? Sering banget lagi. Ternyata netizen menemukan bahwa yang bikin postingan itu ya emang temennya Letkol Teddy. Ada satu tweet lagi yang nggak kalah rame. Jadi beberapa bulan ke belakang, netizen udah nge-ship presiden dan sekretaris kabinet. Nah pas demo kemarin, ada yang bikin graffiti ini. Diposting di Instagram, rame, terus di-like Ariel Tatum. Mesti hati-hati emang kalau udah jadi seleb. Nge-like foto aja, langsung masuk pop base. Tapi ternyata asumsi netizen kali ini menemui plot twist. Karena ada orang yang baru ngobrol sama dokter, terus posting begini. Nah buat yang ini lu baca sendiri dah postingannya gimana.
Tapi ya itu kata netizen. Kalau menurut gua, ini adalah gosip yang nggak penting. Maksudnya daripada ngebahas orientasi yang nggak wajar, harusnya yang dibahas itu kebijakan yang nggak wajar. Kenapa aturannya sampai diganti cuma biar Mayor Teddy bisa jadi seskap tanpa meninggalkan jabatannya di militer? Udah gitu naik jabatannya bisa cepet banget lagi. Itu yang lebih penting untuk dibahas. Walaupun jujur aja baca reportase netizen tuh bikin gua mikir, apa jangan-jangan Paman Coki kemarin beneran milih dari hati ya? Yang terakhir tuh. Ya tapi bener sih ya, daripada kita sibuk ngomentarin yang nggak jelas gitu, mending lebih ke fokus ke RUU TNI dan juga RUU Polri, ya kan? Jadi biar nggak sia-sia aja gitu ya. Ya jadi kasihan juga sih sama Ariel Tatum ya, yang akhirnya menjadi sorotan. Nah, gara foto ini guys, Prabowo dan Teddy. Serius nanya, emang artis atau influencer nggak boleh asal like postingan di sosmed kah? Ya boleh aja, siapa yang nggak ngebolehin? Oke guys, sekarang kita lanjut ke videonya. Stop dan berhenti kawal timnas Indonesia karena sekarang timnas sudah nggak penting lagi. Soalnya yang paling penting dan terpenting saat ini adalah kawal penolakan dan pencabutan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang sekarang bolanya itu sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kemarin RUU TNI ini sudah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah disetujui oleh 8 fraksi politik di rapat paripurna DPR RI. Jadi buat yang kemarin ngedukung paslon 1, 2, dan 3 itu sama aja. Semua partai seperjuangan kalian itu sudah setuju atas pengesahan RUU kontroversial ini. Padahal dalam satu pekan ini itu sudah terjadi aksi penolakan di mana-mana. Mahasiswa bahkan sudah melepaskan alma maternya menyatu dengan masyarakat sipil untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Tapi sayangnya sebagian besar dari informasi ini ketutup dengan euforia timnas Indonesia. Ini kebetulan apa kebetulan ya? Puan Maharani meminta tolong kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan pada curiga dulu terhadap revisi Undang-Undang TNI ini. Lah, kalau nggak mau dicurigai ya, mohon maaf, proses pembuatannya transparan dong. Karena ini kan udah mah rapatnya diem-diem, draft aslinya masih simpang siur, terus juga komunikasi ke publiknya malah ceplos-ceplos aja. Masa ada rakyat yang mengkritik Undang-Undang TNI malah dikatain otak kampungan? Harusnya dari statement beliau aja, kalau orang-orang yang logikanya waras itu udah tahu ini arahnya undang-undang bakal kemana. Kalau logikanya jalan ya. Terus maksud lu bilang timnas nggak penting itu apa bang? Ya udahlah, timnas kan udah masuk klasmen sementara yang aman. Terus tanding lagi juga kan 2 bulan lagi. Performa timnas juga udah balik lagi ke performa semula. Jadi ya udahlah, timnas mah sambil ngalir aja. Atau juga gue yakin 100% timnas pasti masuk Piala Dunia kok. Jadi sekarang tugas kita adalah mengawal putusan MK terhadap revisi Undang-Undang TNI. Gimana? Setuju? Asli, ini fakta sih. Pria ini sampaikan bahwa kalau seorang anggota TNI menghilangkan nyawa orang lain seperti beberapa kasus, harusnya diadili sama seperti pengadilan sipil, supaya semua orang bisa pantau adanya keterbukaan. Karena banyak yang menilai justru di peradilan militer, hukumannya malah lebih rendah. Yap, baru-baru ini, ada seorang pria yang membeberkan sebuah fakta di lapangan bagaimana seorang TNI yang masuk ke dalam ranah militer, jika menghilangkan nyawa seseorang dalam beberapa kasus yang terjadi, hukumannya malah lebih rendah. Seperti ada perbedaan antara rakyat sipil yang terkena hukuman dengan anggota TNI yang terkena hukuman. Seperti kasus Jusni, bayangkan saja ada 11 anggota TNI yang menghilangkan nyawa seseorang, tapi hanya dihukum 1 tahun 3 bulan paling lama. Atau kasus pendeta Yeremia Zanambani, hanya 1 tahun 3 bulan juga, padahal yang menghilangkan nyawanya adalah tentara. Sebetulnya, pria ini menuturkan bahwa Undang-Undang TNI dan TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 justru mensyaratkan kalau prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili secara sipil, supaya orang bisa melihat prosesnya. Jaksanya harusnya bukan militer, dan hak pengacaranya pun bukan dari militer. Bahkan netizen menilai pengadilan militer itu hanya untuk kejahatan dalam tugas militer. Bagaimana menurutmu teman-teman? Pimpin si ini ngehujat, dipimpin si itu demo, serba salah. Yang pantas jadi pemimpin aslinya dari 3 calon itu kemarin emang siapa sih? Mau presidennya Anies, mau presidennya Ganjar, ataupun presidennya Bapak lo sekalipun, kalau misalkan kebijakan yang dibuat itu dirasa merugikan rakyat, ya udah pasti rakyatnya marah. Poinnya itu bukan tentang siapa yang lagi menjabat saat ini, tapi kebijakan apa yang dia buat. Dan kalau misalkan kita bahas tentang gamon pemilu kemarin, justru yang harus dipertanyakan itu adalah orang-orang yang memilih presiden sekarang, itu kemana? Karena kalau misalkan kita bahas tentang janji, yang janjinya diingkari adalah kalian yang memilih beliau gitu. Kan kalian yang dijanjikan kan gitu. Dan yang paling menyebalkan lagi soal substansi ini, kenapa kalian lebih fokus untuk protes sama orang-orang yang bikin konten tentang Pretty Girls Don't Vote 02, tapi kalian tidak pernah menanggapi loh tentang orang-orang yang menyalahkan RUU TNI. Padahal kalau ternyata memang kebijakan ini tuh bagus gitu kan, ya pasti orang juga bakal menerima gitu loh. Kayak ya monggo sampaikan aja opininya, sampaikan aja argumennya berdasarkan dengan data dan juga riset yang ada gitu. Tapi faktanya enggak kan gitu, kalian malah menanggapi hal-hal yang sifatnya tuh personal.
Di sini ada lagi yang muncul statement kayak segitunya ya nggak bisa nerima kekalahan. Dude, remember, yang lagi daftar capres pada saat itu tuh mereka, bukan kita. Kita ini rakyat tugasnya memilih. Jadi kalau misalkan mereka kalah, ya kenapa harus kita yang nangis? Orang loh hidup mereka tuh lebih nyaman daripada kita, hidup mereka tuh lebih enak daripada kita. Kenapa kita harus belain orang yang kastanya aja tuh jauh di atas kita? Kalaupun misalkan sekarang ini rakyat lagi marah, rakyat lagi, kalau kata Pak Prabowo, menggonggong gitu ya, yaitu karena mereka merasa bahwa kebijakan itu mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Mereka itu sedang memperjuangkan hidup mereka sendiri, bukan sedang membela Anies ataupun membela Ganjar. Nanti ada lagi muncul statement kayak gini, yang mengesahkan RUU TNI itu DPR. Kenapa sih? Emang kalian gak belajar trias politika? Nah, remember, kalau misalkan di dalam suatu politik itu ada namanya koalisi. Lah faktanya, kan koalisi yang ada di DPRD sekarang ini adalah koalisi Kim Plus. Yang kalian tahu itu adalah koalisi gemuk, yang mana mayoritasnya adalah koalisinya pemerintah. Pak Prabowo sendiri yang bilang bahwa kita nggak butuh oposisi gitu. Kita akan menjadi lebih kuat kalau misalkan kita nggak punya oposisi. Jadi gimana? Jadi masih bilang kalau misalkan ini bukan kesalahan presiden juga. Ya emang betul, yang berperan mengesahkan itu adalah DPR gitu. Di semua DPR itu. Tapi kan DPR ini kerja untuk siapa? Untuk partai. Partai mayoritas dari mana? Kayaknya cuma di Indonesia deh mahasiswa demo, tapi malah dijulitin di sosial media. Sedangkan kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara maju gitu ya, misalnya di Perancis, demo itu malah sering gitu, demo dan mogok kerja itu. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah pasti udah tahu nih, kalau misalnya mahasiswa demo pakai alma mater lagi, itu tuh memang sudah membawa nama kampus gitu. Pasti sebelum demo ada kajian dulu, mahasiswa dikumpulkan oleh BEM biasanya, terus nanti dosen-dosen yang memang ahli di bidang itu gitu, dosen hukum ya kalau di kampus aku dulu, itu pasti nanti ikut kajian sama mahasiswa, sama BEM. Nanti dikaji dulu apa nih yang salah dari pasal ini, dari peraturan ini. Baru setelah itu diberikan pemahaman, ini yang akan kita tuntut dalam demonstrasi kali ini. Makanya suka lucu gitu kalau ngelihat komen yang bilang, oh itu demo dikasih duit. Enggak cuy, mahasiswa demo tuh udah jelas apa yang mau dituntut, apa yang mau diminta, karena sebelumnya dikaji dulu gitu bareng-bareng. Terus banyak juga yang sering bilang, emangnya mahasiswa belajar mata kuliah demo? Nggak tahu, speechless tahu, kayak harus gimana lagi ngejelasinnya gitu. Ya kalau mau paham ya harus coba kuliah sih. Makanya ciri-ciri pemimpin kan kalau lapar dia duluan, kalau kenyang dia terakhir. Nah kalau di Indonesia nggak gitu, gitu kan ya. Lapar dia nggak pernah, kenyang terus, itu kan ya. Dan konsep di Indonesia tuh bagus memang, karena perwakilan. Contoh ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya misalnya ya. Dewan Perwakilan, dia tuh mewakili kita untuk seneng, sehingga kita nggak perlu seneng lagi. Tapi sama. Nah, jadi artinya kalau mereka sekarang mewakili kita untuk senang, kan dia mewakili rakyat senang. Berarti rakyat nggak usah senang lagi. Dia mewakili rakyat makan, rakyat nggak usah makan lagi. Nah, besok nanti yang kayak gini-gini dia mewakili kita disiksa, kita nggak disiksa. Hah? Iya. Konsep siksa kubur. Konsep siksa, jangan salah loh, konsep pahala dan siksa. Lihat ya, kata Rasul ya. Yang paling sulit jadi pemimpin, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang di bawahnya. Surat terbuka kepada Bapak Presiden yang terhormat. Saya kangen dengan Bapak. Lebih tepatnya saya kangen dengan jogetan-jogetan dan gerakan-gerakan Bapak. Dan sekarang, dengan adanya Velocity, saya selalu bingung, Bapak kenapa nggak Velocity bareng rakyat Indonesia? Karena semenjak 20 Oktober 2024, pelantikan Bapak, saya jarang lagi melihat Bapak joget-joget dan gerak-gerak. Nah, mungkin kalian bilang, Andovi, Presiden itu nggak berwibawa untuk joget-joget kayak gini. Tapi saya minta maaf, menurut saya justru di saat-saat ini, mungkin wibawa itu nggak penting. Ini untuk kesatuan Indonesia. Pak, Bapak kalau Velocity, Bapak, Indonesia dengan keadaan sekarang bisa bersatu, Pak. Dan saya nggak minta Bapak Velocity yang level ultra extreme hyper. Enggak, saya minta yang biasa aja, Pak.
Ini mungkin bisa membalikan zaman emas dari Oke Gas. Mungkin sekarang Oke Gas udah out of style ya Pak ya. Tapi saya kangen dengan jogetan Bapak. Dan saya yakin kalau Bapak Velocity. Ini Indonesia bisa bersatu kembali. Jadi saya mengajak Bapak Presiden yang terhormat. Yuk, Pak Presiden, kita Velocity untuk kesatuan Indonesia, untuk persatuan Indonesia. Dan mari kita ingat masa ini yang Oke Gas yang menyatukan Indonesia. Saatnya Bapak Presiden dumcak. Buat orang yang bilang, kok kalau ngeliat X kayak negara mau runtuh. Perasaan lihat TV berita mudik, Instagram saling ngasih hampers, lihat TikTok bukber Velocity. Negara kan baik-baik aja. Ya itu karena kita korban propaganda kocak. Ini udah pernah dijelasin pakai bukunya Noah Chomsky. Mulai dari politik kuasa media, political economy of mass media. Udah pernah jelasin media sebagai alat propaganda kekuasaan. Dimana negara menjadikan media massa sebagai suatu propaganda supaya seakan-akan semuanya stabil. Semuanya dalam kendali pemerintah. Pemerintahannya disukai masyarakat. Semua masyarakat. Itu propagandanya. Makanya TV mentok-mentok beritain mudik. Atau enggak selingkuhan. Kalau media massa mentok-mentok beritain demo berakhir ricuh karena mahasiswa atau masa aksi anarkis. Paling kayak gitu kan endingnya. Apalagi lo tahu sendiri di Indonesia media-media massa yang punya ya oligarki sekitar kekuasaan. Harus menjaga bisnisnya. Everything is about money and business, man. Yang kritis kayak Tempo, alhasil dikirimin kepala babi, kepala tikus. Ya dimasak aja lah kalau kata Hasan Hasbi mah. Bahkan ada kabar jurnalis atau pers yang memberitakan demonstrasi ini akan dicabut hak siarnya. Ini jelas-jelas Neo Orde Baru. Media internasional aja pada turun langsung ke Jakarta, ngeliput, minimal ngeberitain yang bener-bener soal isunya, soal kekerasan aparatnya. Kenapa? Karena uang mereka nggak bergantung ke kekuasaan Indonesia. Gimana kalau X algoritmanya didesain semakin banyak tren, semakin banyak muncul di timeline kalian. Nah, kalau Facebook bahkan akun neneng ngisme aja itu sampai di take down kan. Apalagi sekarang TikTok misalnya udah banyak yang ke remove, ke banned. Setelah militer dan polisi bahkan nanti bisa menguasai ruang cyber, mengerikan. Jangan sampai realita bahwa medis dipukulin, dihalang-halangin, masa aksi diculik, dipukulin sampai rumah sakit, Intel nembakin pistol ke arah warga, dan lain sebagainya tertutup oleh propaganda kekuasaan. Jangan sampai banyak yang bilang itu fiksi, karena itu nyata bos. Yang fiksi itu janjinya presiden soal kemerdekaan pers. Yang fiksi itu tweetnya Pak Prabowo soal demo itu konstitusional. Mana Pak Presiden? Walk the talk dong. Kan Bapak juga nggak suka orang omon-omon, ya kan?